Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kultum sekaligus pengarahan pada Ustaz Alis kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak sekalian, para ustaz yang saya hormati, alhamdulillah, syukurillah malam ini akhirnya bisa juga. Malam Rabu kemarin saya tidak, tadinya mau kumpul, saya pikir musik. Nah, ada pekerjaan yang saya tidak bisa meninggalkan pada malam Rabu Kamis yang lalu, baru malam Kamis ini. Dan sebenarnya saya mengharapkan Pak Ustaz Bapak menunjuk salah satu untuk kultum, tapi sudah kadung. Nah, besok lagi kalau kultum bisa digilir gitu, ya. Oke, siap. Kultum bisa digilir sambil melihat perkembangan ilmu kita masing-masing. Siap. Bapak sekalian yang saya hormati, satu hal yang ketika Allah memerintahkan supaya kita selalu berevaluasi, mengevaluasi, mengkritisi diri sendiri. Di antaranya adalah hal-hal yang nampaknya sederhana, yang kadang-kadang ini pelajaran amaliyah yang sudah terlalu lama, kemudian kita berjalan sekarang kita sudah pada tingkatan apa. Hal tersebut kita harus menjadi kehati-hatian, karena justru dari perkara-perkara kecil itu hal yang bisa menjadi besar. Perkara kecil yang menjadikan perkara besar, bukan perkara besar yang menjadikan kita besar. Artinya begini Bapak sekalian, ini agak sulit dipahami, bukan karena saya ini, tetapi karena belum rampung aja saya menyampaikan. Itu artinya begini Bapak sekalian, apa-apa yang sering kali kita terkontrol oleh diri kita, itu harus segera dikontrol ulang. Contoh-contoh yang paling mudah misalnya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Ustadz sudah banyak menyampaikan di masyarakat, di audiens kan. Contohnya misalnya, apakah kita sudah bisa sholat duha rutin? Apakah kita sudah bisa betul-betul sholat tahajud secara rutin dan berkualitas? Ini harus kita waspadai. Ada orang yang rutin tapi nggak kualitas. Gitu. Apa artinya? Gitu. Sehingga ini harus diwaspadai. Kemudian hal-hal yang sepertinya persoalan lama, gitu kan? Dan ini juga harus diteliti. Apakah setiap kali selesai salam kemudian kita diam lama di tempat salat benar-benar berzikir? Atau kita hanya bengong ngalamun karo umat-umat wong, memaki-maki orang karo ngalamun wong kayak mangkal ibadah dan lain sebagainya? Atau kemudian kita kontak-kontuk ngantuk dan lain sebagainya? Kenapa? Kalau Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan fa'bud hatta ta'tiyakal yakin, beribadahlah kamu kepada Allah sampai kamu kedatangan keyakinan betul-betul kepada Allah. Lah sekarang kalau kita beribadahnya caranya salah, maka keyakinannya kita jadi salah, keyakinan yang hambar. Sambil kita meneliti ulang persoalannya apa, bapak sekalian, begini persoalannya. Omongan kita tidak akan nyampe ke mereka, ke hati mereka, kalau kita pun ngomongnya bentuknya lahiriah, bukan dari hati kita, bukan dari ketulusan hati kita. Kita tidak mendapatkan prioritas di hati mereka. Kenapa Rasulullah SAW
ketika membaca Al-Quran hanya sekedar membaca saja orang masuk Islam. Karena Rasulullah membacanya dari batin yang terdalam, dari pemahaman yang sangat kuat. Sehingga ajakan-ajakan kita ini kan tukang mengajak. Itu jangan sampai apa yang kita ajakkan justru kita sendiri masih ditanda tanyai. Mari kita berzikir, benarkah kita berzikir? Gitu. Mari kita sholat dengan khusyuk, koreksi sholat kita sudah benar khusyuk atau tidak. Nah, kalau kita sudah melaksanakan, kalau kita mengimplementasikan apa yang sedang kita laksanakan pada mereka, insya Allah mereka juga akan merasakan bobot kualitas dari apa yang kita berikan kepada mereka. Para ustaz paling hafal kan kata-kata wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan manusia-manusia itu berusaha untuk menipu. Menipu dalam tanda kutip bisa jadi seorang mubalig. Dia mengatakan macam-macam tapi sebenarnya dia jauh dari panggang yang dia sendiri lakukan. Maka ini hal-hal macam ini diteliti ulang. Diteliti ulang benar ketika kita nyuwun pada Allah berdoa benar-benar kita nyuwun atau hanya sekedar hafalan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina dan tidak berasal dari hati kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi menentukan diri kita bukan dari sisi lahirnya, bukan dari apa yang kita lakukan, tetapi dari ruh hatinya menggerakkan seluruh pola hidup kita. Dan saya matur begini, saya juga ngiliki awak dewe. Sebab kalau apa-apa itu kalau sudah terbiasa, ya itulah yang paling dibirani. Apa-apa itu kalau sudah terbiasa, itu yang paling dibirani. Tuh, sehingga jangan sampai, masih ingat ya kata-kata Rasulullah SAW yang mengatakan ini sebentar ini habis ini selesai. Rasulullah SAW mengatakan la a'lamannakum aqwam. Kamu harus tahu banyak sekali orang-orang kaum yaitu yaumal qiyamah bi hasanatin bi misli tiham al bayda. Mereka datang pada hari kiamat menghadap Allah dengan amal ibadah yang luar biasa banyaknya. Bahkan Rasul mengatakan bismillah tihamah al bayda, sebagaikan pegunungan Tihamah yang putih itu. Di Madinah ada pegunungan namanya Tihamah, memanjang sepanjang gunung itu, pegunungan tidak terlalu tinggi tetapi memanjang sepanjang 13 kilo. Orang membawa amalan sebanyak itu dan Rasulullah SAW kemudian ketika disodorkan di hadapan Allah, ditolak oleh Allah berhamburan tidak ada gunanya. Para sahabat semuanya kemudian bertanya-tanya, ya Rasulullah manhum, siapa itu ya Rasul? Sifhum lana, berikan ciri-ciri orang itu ya Rasulullah. Wajallihim lana, dan jelaskan secara jelas dan detail kepada kami ya Rasulullah siapa orang itu. Li'alla nakuna mislahum wa nahnu la na'lam, agar kami jangan seperti mereka dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Ini bahayanya. Sederhana jawaban Rasulullah, astagfirullah, sederhana sekali. Hum min anfusikum, bisa jadi ini adalah kamu sekalian. Wa min jildatikum, dan bisa jadi orang-orang yang paling kamu sayang dalam kehidupan. Bisa jadi orang tua kita, bisa jadi anak kita, bisa jadi siapa orang yang paling kita sayang di dalam hidup. Ya maluna kama ta'malun, mereka itu beribadah persis seperti kamu. Persis bagaimana orang yang beribadah. Ya sholatnya, ya zikirnya, ya jamaahnya, ya siamnya, sedekahnya, muamalahnya, dan persis seperti kamu. Kemudian Rasulullah SAW membongkar, memang dahsyat sekali Rasulullah, sekelumit kata membuka semua. Benar Rasulullah SAW mengatakan walakinnahum, tetapi mereka idza khallu bi maharimillahi intahab, secara rahasia tidak banyak orang yang tahu
hal-hal haram dilakukan, hal-hal yang dilarang dilakukan, pemalsuan. Apa yang tampil sepertinya bagus ternyata hatinya tidak. Ketika dia melakukan pengajian nampaknya seperti menggebu-gebu, kemudian ternyata tidak ada unsur ikhlasnya, hanya karena mungkin dipuji orang, karena mungkin hal-hal yang lain. Atau mungkin merasa nggak enak kalau tidak berangkat karena sudah jadi dan lain sebagainya. Kemudian perbuatannya kepada istri ternyata adalah perbuatan-perbuatan palsu yang sesungguhnya semua itu dilakukan hanya karena apa? Bukan karena Allah. Kepada anak, biaya yang dikeluarkan pada anak ternyata bukan karena Allah, hanya karena gengsi-gengsian dengan tetangga yang lain. Dia berangkat berjamaah hanya karena kalau sebagai seorang tokoh nek ora mangkat maring masjid pergi dan sebagainya, dan seterusnya banyak. Dan di luar itu secara rahasia hal-hal yang dilarang oleh Allah dia melakukan. Peringatan ini jangan lupa loh, peringatan dari Rasulullah, siapapun di antara kita bisa kena. Maka dari itu bapak-bapak sekalian, para ustaz semuanya, yuk kita teliti. Kita ini jangan lupa, kita ini manusia yang paling dikutuk oleh Allah kalau kita berbicara tidak sebagaimana yang kita lakukan. Kan begitu kan? Yaitu ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Semoga bermanfaat untuk saya dan kita semuanya, karena semakin jauh kita melangkah itu seharusnya semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.